Sebagai organ pendengar, telinga memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanik menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi. Selain untuk mendengarkan suara atau bunyi, fungsi telinga lainnya yakni untuk keseimbangan dicapai melalui kombinasi organ sensorik di telinga bagian dalam, input visual, dan informasi yang diterima dari reseptor dalam tubuh, terutama di sekitar sendi. Informasi yang diproses di otak kecil dan korteks otak memungkinkan tubuh untuk mengatasi perubahan kecepatan dan arah kepala. Secara umum, telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Untuk ilustrasi anatomi telinga, bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada telinga bagian luar. Struktur telinga bagian luar terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur daun telinganya terdiri dari helix, antihelix, fossa semitium, fossa scapoid, scapha, tragus, antitragus, dan lobul. Liang telinga atau ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga terluar ke membran timpani yang disebut sebagai gendang telinga. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai gendang telinga. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar loh teman-teman, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf trigeminal, facial, dan vagus. Saraf trigeminal, facial, dan vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak, sedangkan saraf aurikular dan oksipital merupakan komponen dari saraf tulang belakang. Nah, selanjutnya kita beralih ke telinga bagian tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sebelum dikirimkan, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran timpani. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang tersebut juga disebut dengan ossicles yang terdiri dari malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Selain 3 tulang tersebut, anatomi telinga tengah terdiri dari 2 struktur utama, yaitu membran timpani dan saluran eustachius. Membran timpani atau gendang telinga berbentuk seperti kerucut, datar, dan semi-transparan yang memisahkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Bagian ini menempel pada cincin tulang yang ada di liang telinga. Di bagian tengah kerucut atau titik cekungannya disebut dengan umbo. Sementara pada membran di sekeliling umbo ini terdiri dari 2 bagian yang berbeda yang disebut pars flaccida, dan pars tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu ada saraf auriculotemporal, saraf intermedius, dan cabang auricularis dan dari saraf vagus. Sedangkan untuk saluran eustachius adalah bagian telinga yang menghubungkan antara telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Di sisi lain, beberapa kondisi medis bisa terjadi bila terdapat masalah pada telinga tengah. Nah, selanjutnya kita beralih ke telinga bagian dalam atau inner ear. Sesuai namanya, telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Di telinga dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu koklea, saluran semisirkular, dan vestibular. Nah, untuk koklea merupakan bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian koklea mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Koklea dibagi
menjadi dua ruang oleh membran. Masing-masing ruang dalam koklea berisi penuh dengan cairan yang bergetar ketika suara masuk. Nah, yang kedua ada saluran semisirkular atau labirin yang terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Masing-masing saluran dalam semisirkular berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Selanjutnya ada vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisirkular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh loh. Pada bagian telinga dalam, kondisi medis juga bisa muncul. Salah satunya adalah labirinitis, yaitu ketika labirin mengalami peradangan. Nah, jadi intinya telinga bagian luar fungsinya mengumpulkan suara, telinga bagian tengah fungsinya menghasilkan getaran yang baik, dan yang ketiga atau telinga bagian dalam fungsinya sinyal saraf mulai dari situ.